Salah satu tim di Indonesia yang berani melakukan perombakan terhadap tiketing adalah Persib. Meskipun memang saya tahu banyak sekali kritikan yang dilontarkan kepada PT BBB. Bahkan kemarin Pak Glenn mengatakan akan menghilangkan tiket gelang ya Pak ya. Akan diganti dengan kartu seperti di luar negeri berarti. Itu kapan kira-kira akan dilakukan? Ya mungkin secara bertahap ya akan dilakukan. Tapi bahwa dengan dunia digital yang sudah berkembang sampai sekarang, bahwa sekarang kita pun kalau ke airport, pasport udah tidak perlu ada petugas, semuanya pakai face recognition. Jadi saya rasa juga dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, nanti juga Persib akan mengarah ke arah face recognition sehingga nanti memudahkan proses orang yang telah membeli tiket secara elektronik itu bisa langsung menggunakan face recognition di stadion. Jadi misalnya yang beli adalah Glenn Joshua gitu kan udah terdaftar di apps, semuanya udah terverifikasi. Begitu masuk ke stadion, ya harus Glenn Joshua yang masuk, nggak bisa orang lain. Karena artinya ini untuk menghindari calo-calo itu Pak? Sebenarnya kita tidak pernah bicara mengenai bahwa ini menghindari calo atau apa ya. Kita hanya ingin memastikan bahwa orang yang masuk ke dalam stadion adalah memang orang yang sesuai telah membeli tiket. Jadi makanya kenapa kita melakukan proses verifikasi terhadap pembeli-pembelinya. Kita mengharuskan mereka mengupload KTP dan lain-lain karena tadi kita ingin mengidentifikasi siapa yang membeli. Dan setelah itu kita ingin memastikan bahwa orang yang sudah membeli memang adalah orang yang sama yang masuk ke stadion dan menonton. Karena itu sangat penting, apalagi nanti kalau sampai ada suatu kejadian, kita tahu kan, maksudnya kita bisa identifikasi. Terdetek ya? Terdetek orang-orangnya siapa, sehingga pasti pada saat itu sudah terdeteksi, kita bisa identifikasi orang-orangnya siapa. Sangat memudahkan kita pada saat ada suatu kejadian apapun atau kita mau melakukan kegiatan apapun lah, misalnya kita mau melakukan aktivasi di lapangan gitu kan. Oh misalnya penonton dengan nama ini silakan datang turun ke lapangan misalnya pada saat kita sebelum kick off ya untuk melakukan tendangan penalti misalnya dengan kiper ketiga kita. Jadi mungkin banyak sekali aktivasi yang kita bisa lakukan pada saat kita sudah bisa mengidentifikasi orang-orang yang hadir dan nonton di stadion. Penentuan harga tiket kan kita juga harus menghitung juga biaya penyelenggaraan yang harus kita keluarkan kan untuk mengadakan satu pertandingan kan, bahwa dengan biaya yang besar kita juga harus memastikan bahwa kita bisa menutup biaya penyelenggaraan itu gitu. Jadi dan juga kan kita sebagai klub profesional kan pendapatan tiket adalah salah satu dari pemasukan yang bisa di-generate bagi klub kan ya. Dan ketika kemarin Pak, saya mau tahu dong perasaan Pak Teddy ketika kritikan juga kemarin sempat sangat keras, bahkan sempat ada boykot tidak ke stadion itu. Gimana sih Pak perasaan seorang Teddy Cahyono? Ya sebenarnya kan karena gini, ini kan tiket online ini kan kita sudah lakukan dari tahun 2018 sebenarnya. Proses sosialisasi, edukasi, dan perlahan-lahan itu kita selalu perbaiki terus. Dan secara bertahap kita selalu improve sampai dengan sekarang bahwa satu KTP hanya bisa membeli satu tiket. Itu adalah suatu proses evolusi. Dari 2018 itu satu akun email bisa membeli 10 tiket sebenarnya. Oh, jadi, ada proses di situ? Ada proses, jadi kita sudah melakukan ini dari 2018. Jadi awalnya itu tidak melalui email, satu akun email bisa 10 tiket. Di musim berikutnya satu akun email bisa 4 tiket. Musim berikutnya satu akun email bisa 2 tiket. Sampai kemudian pada saat COVID kan, setelah COVID dibuka penonton boleh masuk, orang-orang udah boleh bisa ke mall, itu kan kalau
Pak Glenn ingat kan dari pemerintah mengharuskan ada aplikasi Peduli Lindungi. Setiap kita masuk mall kita harus dicek apakah udah vaksin atau belum gitu kan. Nah itu kita juga melakukan hal yang sama. Jadi kita connect ke aplikasi Peduli Lindungi. Jadi sehingga kita harus tahu siapa yang membeli by data ya KTP-nya, sehingga apabila si orang tersebut belum vaksin ya otomatis ketolak pada saat membeli di tempat kita gitu. Jadi itu adalah suatu proses yang memang kita lakukan sehingga pada akhirnya kita bisa sampai dalam tahapan sistem tiketing yang satu KTP satu tiket, bahwa memang ini adalah suatu rencana jangka panjang yang memang kita sudah rencanakan dari awal, karena tujuannya ke situ tadi, bahwa one ticket, one ID, masuknya lewat face recognition, jadi kita harus identifikasikan orang-orangnya kan, jadi bahwa kita memang udah punya tujuan utama yang besar, kita udah tahu secara proses kita menuju ke sana, bahwa pada saat di putaran pertama orang masih belum terbiasa, ya akhirnya kita melakukan proses edukasi, proses kampanye yang lebih banyak. Kita banyak melakukan program-program sampurasun untuk mendatangi dan menjelaskan kepada komunitas-komunitas, supporter, ya sehingga lambat laun mereka udah makin paham, dan pada akhirnya ya mereka juga merasa lebih nyaman untuk membeli, karena sekarang dengan sistem sekarang semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa membeli tiket. Kalau dulu kan nggak bisa. Kalau sekarang kan semua orang punya kesempatan yang sama. Karena kalau dulu pada saat zaman offline, kalau nggak dekat dengan si penjual tiket atau ini ya belum bisa beli kan, bisa nggak dapet. Tapi sekarang kan meskipun orang harus berebut ya, apalagi untuk pertandingan yang besar, tetapi ya semua orang sekarang punya kesempatan yang sama untuk membeli tiket dengan harga yang resmi. Dengan kemajuan sekarang yang sudah dirasakan dan juga Persib juara untuk musim depan, apakah optimis stadion ini akan penuh lagi, Pak Teddy? Ya, kalau ke depannya kita optimis lah, karena Persib mempunyai supporter yang besar. Jadi kami sih optimis ke depannya stadion bakal penuh terus.